Babu qaulillahi ta'ala, bab mengenai firman Allah, al-hajju asyhurun ma'lumat. Dalam pada pada bulan-bulan yang telah dikenal, yang man faradu fihinna hajja, yang pada bulan-bulan tersebut kalau puasa walaupun suku dan tidak juga lagi jalan. Al-Baqarah ayat 180. Di ayat yang lain juga Allah berfirman 100, tadi 197, di ayat 189, dan alunaka anil ahid, manusia orang kepada bulan ini bulan-bulan. Kul, jawablah wahai Nabi, ya itu bulan-bulan mawaqitu linnas, sebagai waktu-waktu yang telah ditentukan untuk orang wal haji dan melakukan ibadah haji. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa haji itu hanya pada bulan-bulan tertentu, pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Apa sebab? Karena nanti orang NU masukkan supaya haji itu tidak numpuk pada bulan-bulan itu. Lakukanlah haji itu kapan saja. Ada yang seperti itu. Padahal jelas Al-Quran sudah menentukan bahwa haji itu hanya pada bulan-bulan tertentu. Dan Rasulullah memberikan contoh itu dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Abid, dan Rayagung. Tidak boleh sembarangan. Ada waktu dan tentu ada tempatnya. Tempatnya ya harus di Mekah. Jangan sampai ibadah haji juga dilakukan di Gunung Bromo. Ada disebutkan oleh Ibn Abbas, minas sunnati, dari sunnah dari Rasulullah, Allah yukrima bil haji, bahwa tidak boleh melakukan ihram untuk haji illa bi asyuril haji, kecuali hanya pada bulan-bulan haji. Ini sangat jelas petunjuk dari agama bahwa haji itu hanya pada bulan-bulan, tidak boleh sholat. Beda dengan umroh lain. Tapi dalam haji juga pasti ada. Nah, hadis yang pertama, hadasan Muhammad bin Bashar, qala hadatsani bin Ubaid, Sami'tu Qasim bin Muhammad an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, kharajna, kami semua keluar, ma'a Rasulillah, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi asyuril haji, pada bulan-bulan haji, walayalil haji, juga pada malam-malamnya, wa wa hurrima al hajj, dan mereka melakukan ihram untuk haji. Panazalna, maka kami singgah dahulu di Sarofin, di satu tempat yang besar. Walat, berkata Siti Aisyah, fakhoroja, maka keluar Nabi ila ashabi, menemui para sahabat. Apola, maka bersabda Nabi, man, siapa orang lam yakun, yang tidak ada, minkum, dari kalian semua, mau beserta orang tadi, hajjun hajju, binatang untuk disembelih, apa, maka aku menyukai ayat Allah, supaya dia menjadikan umrohtan sebagai umroh saja. Artinya ini mendahulukan umroh dibanding haji. Itulah haji tamattu. Nah, yang tidak membawa haji itu udah lakukan haji tamattu. Apa, maka kerjakanlah. Oman kana, tapi siapa orang yang karena ada mau besar orang itu al haji, binatang untuk dikorbankan, ala, maka jangan umroh, teruskan haji. Artinya hajinya haji ifrod. Olat, berkata siapa akhidu, maka aku itu mengambil pihak dengan ketentuan tadi, watarikulah min asabi, dan juga ada yang meninggalkan. Jadi dari para sahabat itu terbagi-bagi pada saat melaksanakan tidak dengan satu macam cara, tapi tiga macam cara. Ada yang tamattu, ada yang ifrod, dan juga ada yang kiron.
Qalat Amma Rasulullah, adapun Rasulullah, warijalun dan sejumlah laki-laki bin ashabi dari sahabat beliau, bakanu ahalla kuwatan wa kanu al hajju. Maka beliau beserta para sahabat yang lain itu melakukan ibadah haji dahulu. Alam yang dulu ala umroh, maka beliau tidak melakukan umroh. Artinya hajinya haji ifrad. Mendahulukan haji dibanding dengan umroh. Nanti umrohnya belakangan. Wala berkata Siti Aisyah, pada khola maka masuk alaiya kepadaku siapa Rasulullah SAW. Wa ana dan aku pada saat itu abki sedang menangis. Pakola maka bertanya Rasulullah, mayuki ya hantah. Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Aisyah? Kultu maka aku menjawab, Sami itu saya telah mendengar kaulaka ucapanmu li ashabi kepada para sahabatmu. Pemudik itu maka aku terlarang. Aku tidak bisa al-umrata melakukan wama sya'nuka, wama sya'nuki. Apa gerangan yang terjadi padamu? Kultu aku menjawab, la usolli. Aku tidak sholat. Aku kena haid gitu kata Siti Aisyah. Wala maka menjawab Rasul, ruka. Maka itu tidak membahayakan kepada haid itu. Innama anti imratun min banati Adam. Semuanya engkau adalah perempuan dari anak-anak Adam. Kata Allah alaiki maka kata alaihinna. Yang telah ditentukan oleh Allah seperti apa juga yang ditentukan kepada para perempuan kami yang lain. Fakuni maka adalah jadilah kau di dalam haji ini bihajjatika di hajimu itu fasallahu ya kiha. Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu. Ayyurjokiha memberikan rezeki kepadamu dalam Olat maka berkata Sayyidah Aisyah, Fakhrajana maka kami keluar bihajjatihi dalam haji Nabi hatta qadimna sehingga saat kami semua sampai Mina ke Mina. Atau hartu maka setelah di Mina aku jadi bersuci selesai haidnya. Semua kharaj itu kemudian aku keluar bin Mina dari Mina fa aqadtu bil baiti maka aku bermaksud mengunjungi Baitullah Ka'bah. Olat semua kharajum aku bin nafar. Kemudian aku keluar dengan rombongan lain hatta naza mas mahassob sehingga aku tiba di Mahassob wanajana dan kami singgah bin ma'hu beserta orang itu di sana beserta golongan nafar golongan tadi. Pada A maka memanggil eh, di sini ada seseorang memanggil Abdurrahman bin Abi Bakr pada Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini saudaranya Siti Aisyah atau adik. Pakola maka berkata yang memanggil Rasulullah, "Ukhruj, keluarlah engkau ketika dengan saudaramu ini minal haram dari tanah haram, faltuhillah maka engkau ihramlah gitu. Bimuratin untuk melakukan umroh ini maksudnya disuruh ke Tanim oleh Rasulullah. Keluarlah engkau ke Tanim untuk melakukan ihram umroh pada saat mereka berada di Mekah. Karena begitu kalau mau umroh dari Mekah, maka harus masuk ke mikot umroh. Salah satunya Tanim. Selain Tanim ada juga nanti Ja'ronah dan Hudaybiyah. Untuk kama tak tiani kolat hurufnya hatta ida itu sehingga akhirnya Siti Aisyah ditemani ada mahramnya dalam ini Abdurrahman bin Abi Bakar keluar menuju Tanim. Nanti di hadis lain disebutkan Tanim, tapi di sini tidak sebutkan. Fa'adana birrohili bi ashabihi, kemudian mereka melakukan perjalanan yang menggunakan kendaraan. Ya pakai onta. Kalau sekarang sudah ada oplet. Jadi dalam hal ini tidak apa-apa. Ini sabda Rasulullah. Eh, la doiro. Tidak ada, enggak masalah pada saat kita melakukan ibadah haji, health, enggak apa-apa juga. Walaupun memang pada saat head tidak boleh tawaf, tidak boleh sa'i, dan eh, nanti melakukan itu setelah selesai head. Jadi tetap silakan kaum ibu yang
masih aktif dilakukannya itu. Nah, ini penjelasan dari sini. Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan maklumat yang telah tertentu. Al-Hajju Hajja Ashhur Ma'lumatin atau Ashhur Haji. Jadi bulan haji itu adalah sudah tertentu pada bulan-bulan yang sudah dikenali. Nah, nanti kita mengenalnya itu 2 bulan 10 hari sebetulnya. 9 Syawal, 9 Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah. Kau hafid rayaku, istilah orang Jawa Barat. Wal muradu waktu ihramil haji, ya, yang dimaksud itu waktu ihram haji. Adapun pelaksanaan ibadah hajinya sendiri itu mulai tanggal 9 dengan wukuf di Padang Arafah, kemudian nanti ke Musdalifah, Mina, sampai tanggal 12 atau 13. Jadi pelaksanaan ibadah hajinya sendiri hanya 5 hari. Tapi dari kita karena demikian banyaknya jamaah, waktunya sampai 40 hari. Sebetulnya ibadah hajinya sebentar saja. 5 harian juga selesai. Dan itu memang bisa dilakukan sejak bulan Syawal sampai bulan Dzulqa'dah. Artinya kalau kita datang bulan Hafid juga boleh. Kalau mau dari bulan Syawal juga silakan. Tapi kalau mau bulan Dzulhijjah juga boleh-boleh saja. Yang penting sebelum wukuf 10 hari di bulan Dzulhijjah. Demikian juga pendapat dari para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan demikian juga Imam Syafi'i. Wah, itulah waktu Al-Hajju Asyurul Ma'lumat. Nah, disebutkan di sini Syawal, Dzulqa'dah, wa Asyrun min Dzulhijjah. Jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan ini. Kemudian babut tamattu wal qiron wal ifrad bil haji. Ini menjelaskan tentang haji tamattu, haji qiron, dan haji ifrad. Hadasan Utsman, hadasan Jarir an Mansur an Ibrahim an Aswad an Aisyah dari Siti Aisyah. Kharajna, kami keluar ma'an Nabi beserta Nabi SAW, wala nur illa al hajj. Dan kami tidak melihat kecuali keluar dari Madinah itu dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Lama kodimna, maka pada saat kami sampai, tawafna, kami tawaf bil baiti di Baitullah. Amaro, maka memerintahkan siapa Nabi SAW kepada orang lam yakun yang tidak ada. Orang itu sakul haji menggiring itu binatang terbang. Ayyahillah untuk melakukan tahallul. Artinya sudah awali dengan umroh saja. Haji tamat. Allah, maka tahallul itu orang man lam yakun sakul haji. Orang yang tidak punya binatang ternak seperti wanisa ulam yuskon pahlana. Demikian juga kaum perempuan yang tidak membawa binatang ternak, mereka pada tahallul. Allah berkata Aisyah itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu maka aku head. Ini sama dengan hadisnya. Alam atuk maka aku tidak melakukan tawaf bil baiti di Baitullah. Alam makanat ayatul hasbati, maka pada saat malam hasbah Allah bertanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, yarji wa nasu bi umratin, telah kembali orang-orang melakukan umroh, hajatin dan haji, warju anabi hajatin. Tapi aku hanya melakukan haji saja. Belum melakukan umroh gitu. Ola wa ma tubdila ya nama. Maka kami sampai kepada Mekah. Kemudian seperti tadi, fadhabi ma'ahika ila Tan'im. Berangkatlah engkau ke Tan'im beserta saudaramu. Fa'ahil ibu umrotin. Kemudian lakukanlah umroh. Umrohnya di belakang. Jadi haji ifrad juga Aisyah. Silakan lakukan ihram untuk umroh. Semua itu di kada wa kada. Kemudian lakukanlah itu dan ini. Itu petunjuk Rasul. Wa qala Sofiyah ma'aroni illa habisat. Aku tidak melihat kecuali ter, terkungkung atau mengikut aturan. Itu Siti Aisyah. Wala akrohak hal di yaman nahar. Nah, apakah engkau melakukan tawaf pada hari tanggal 10 Dzulhijjah?
Olat untuk betul saya melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wala wala baksa. Nah, kalau untuk yang masih muda-muda bisa melakukan tawaf setelah kita selesai dari Arafah dan Musdalifah 10 saat harus tanpa jumroh atau. Nah, kemudian kita bisa sempat datang ke Mekah lakukan tawaf ifadah. Tapi dengan catatan sebelum maghrib harus sudah sampai ke Mina. Nah, kalau bagi yang muda itu bisa. Kalau bagi yang tua, nanti saja selesai urusan di Mina baru tawaf ifadah. Biasanya gitu. Karena perjalanan dari Mina ke Baitullah itu ya tidak ada kendaraan, jalan kaki. Kalau sampai sekarang, tapi mudah-mudahan ke depannya ada kereta yang memudahkan jemaah. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf Ahbarona Malik an Abil Aswad Muhammad bin Abdullah bin Rahman an Urwah bin Jubair an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Orangnya kami telah keluar Rasulullah berserta Rasulullah SAW majat wada pada saat tahun haji wada. Faminna maka sebagian dari kami man ahalla bi umratin ada yang ihram untuk umroh artinya ini haji tamattu wa minna dan dari kami dari para sahabat man ahalla bi hajjatin wa umratin ada yang ihram untuk melakukan haji dan umroh itu namanya haji kiron. Wa minna dan dari kami juga man ahalla bil haji. Tapi dari kami juga ada yang ihram hanya untuk haji saja. Itu haji ifrad. Wa ahalla dan ihram siapa Rasulullah SAW bil haji untuk melakukan haji. Jadi haji yang dilakukan oleh Rasul itu haji ifrad. Pama pamaman maka ada pun orang yang tahallul yang ihram bil haji untuk kepentingan haji atau jamaah atau menggabungkan haji wal umrah haji dan umrah lam yahluwa mereka tidak melakukan tahallul hatta kana yang hari sehingga nanti tahallulnya pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi ini petunjuk hadis sahih bahwa pelaksanaan ibadah haji itu ada tiga cara. Sehingga dalam hal ini Islam itu memberikan petunjuk tata cara ibadah itu dalam haji saja ada tiga cara. Silahkan pilih mana yang mau. Tidak perlu tiga-tiganya. Ya tentu saja berat tiga-tiganya. Ya, tapi harus 3 kali haji kalau mau tiga-tiganya. Tapi kalau pada saat sekali haji, pilih salah satu cara. Jamaah Indonesia biasanya haji tamat. Nah, kita kan ingin santai. Itu benar, tapi dam, bayar dam. Hadasan Muhammad bin Bashar, hadasana Gondar, hadasana Syubah, Anil Hakam, An Ali, dan seterusnya. Syahid itu saya telah menyaksikan Utsman, Sayyidina Utsman, Mu'aliyan, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pak Utsman dan Sayyidina Utsman itu yang melarang anil mut'ati dari melakukan haji tamattu. Wa jemaah dan harus menggabungkan bainahuma antara haji dan umroh. Jadi kata Sayyidina Umar, jangan melakukan haji tamattu. Tapi kata Sayyidina Ali, enggak apa-apa. Jadi di antara sahabat saja ada perbedaan pendapat. Sedangkan Sayyidina Ali itu membolehkan, boleh kita mau haji umroh di sekaligus kan juga. Lab, bahwa Sayyidina Ali itu melakukan labbaika bi umrotin muhajjatin untuk umroh dan haji sekaligus. Ola makuntula ada sunatun Nabi di kuali ahadin. Saya tidak akan meninggalkan sunnah Nabi karena ucapan seseorang. Jadi Nabi SAW membolehkan 3 macam haji. Adapun nanti mungkin pendapat sahabat bisa saja berbeda bahwa haji itu hanya haji tamat. Kan yang lainnya tidak diketahui. Bisa saja pengetahuan sahabat juga terbatas. Sehingga dalam hal ini mengapa terjadi perbedaan? Karena perbedaan informasi yang diterima. Seperti kita juga sekarang kan beda-beda pendapat itu karena informasi yang kita terima tidak utuh, tidak semuanya kita tahu. Jika kita menyatakan ya sudah hanya ini saja cara yang benar dan seterusnya. Nah,
Kalau kita yang suka ngaji, mestinya tahu bahwa pengetahuan tentang itu tuh luas. Nah, bisa saja kita belum tahu sehingga janganlah menyatakan bahwa orang lain itu tidak benar dan sebagainya. Bisa saja kita pengetahuannya kurang. Hadasana Musa bin Ismail, hadasana Muhaib, hadasana Ibnu Tawus, Abi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Wala berkata Ibnu Abbas, kanu ada itu para sahabat Erauna melihat anda umroh tasawwur umroh di asyir haji min abjaril bujuri. Ini tulisannya tidak jelas. Bahwa umroh pada bulan haji itu adalah min apa? Jaril bujuri min adi. Jadi suatu yang kesalahan. Artinya jangan melakukan umroh saja pada bulan-bulan haji karena pada bulan haji itu harus haji dan umroh. Sehingga travel atau perjalanan kita juga melakukan ibadah haji biasanya nanti melakukan ibadah umroh biasanya setelah selesai bulan haji kan. Bulan haji itu sampai Dzulhijjah, maka travel umroh biasa nanti setelah bulan haji melakukan lagi perjalanan umroh. Karena ternyata menurut Ibnu Abbas disebutkan begitu, itu tidak boleh. Baik aluna Muharram Sofar dan jangan menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Sofar. Baik itu baru ada baru apa asar. Dan salah Sofar itu umroh liman tamar. Jadi lakukanlah umroh itu di luar ibadah musim haji. Kalau hanya umroh saja. Tapi pada saat kita bulan haji itu harus umroh dan haji. Oleh karena itu, kita jamaah haji yang suka ada ikut ibadah haji kan karena waktu kita panjang, umroh berulang-ulang itu sebetulnya tidak dicontohkan, kan dilarang ya. Tidak perlu umroh berulang. Tapi alasan kita mumpung lagi di Mekah, kapan lagi ke kalau saya jadi pembimbing itu waktu luang itu saya gunakan untuk pengajian di Makkah. Ada jadwalnya. Yang pernah bimbingan dengan saya itu Ibu Pak Darso dan Ibu Sumartina istri. Dan bimbingan. Memang waktu kita luang di Mekah itu sekitar 3 pekan itu, jadi bolak-balik dari Masjidil Haram ke Makkah dan sebagainya itu. Ya sekedar belanja jalan-jalan gitu. Untuk mengisi itu, walaupun hanya sebentar habis sholat zuhur kita kajian secara rutin, kita nambah pengetahuan. Jangan sampai Bapak Ibu Haji itu tidak tahu juga syariat Islam yang lain masih banyak urusan lain. Dulu kalau saya itu adakan pengajian kalau mau bimbing, tapi dulu sekarang sudah tidak. Hadasan Muhammad bin Al-Musanah, hadasan Bundar, hadasan Syuhais bin Muslim, an Tariq bin Syihab, an Abi Musa, radhiyallahu anhu. Wala qadim tulan Nabi, Ba'amah firil saya sampai di kota Mekah, kemudian disuruh oleh Nabi untuk melakukan tahajud. Hadasan Ismail, hadasan di Malik, wa hadasan Abdullah bin Yusuf, akhbar Malik an Nabi, an Ibni Umar, an Hafsah radhiyallahu anhu, jawabin Nabi SAW. Dari Siti Hafsah, putrinya Sayyidina Umar, Siti Hafsah berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, masya'atun nasihatu bi ifratin. Bagaimana itu perilaku orang-orang pada tahallul untuk umrah? Lam ya, walam tahlil anta min umratika. Padahal engkau tidak tahallul dari umrah. Ola inilah batu roksi. Aku telah mengikat rambutku, wakalatu haji dan aku telah menyancang gitu kan, binatang ternakku. Artinya tidak apa-apa silahkan yang mau tahallul dari umroh, tetapi aku tidak melakukannya karena aku mau melakukan haji ifrad gitu. Karena aku sudah membawa binatang untuk disembelih, tidak apa-apa. Nah itu ditanya oleh Siti Hamzah. Nabi mengatakan, "Fala ahidu, maka aku tidak tahan hatta anharo sehingga nanti hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ada sana Adam, ada ada sana Syubah, Baron Abu Hamzah, Nasrul
bin Imran ad-Dabai. Wala tamat tak tu aku telah tahap haji tamattu, panahani maka melarang kepadaku nasun orang. Pasal itu maka saya bertanya Ibn Abbasin kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pak Amaron maka memerintahkan. Pak Roh itu maka aku melihat fil manami pada saat tidur. Ka'anna rajulan yaku seolah-olah seseorang berkata li kepadaku. Hajjun mabrur, haji yang mabrur wa umratun mutakabbalatun dan umroh yang telah diterima. Akhbar itu maka aku memberitakan Ibn Abbasin kepada Ibn Abbas. Bahwa berkata Ibn Abbas, sunnatin Nabi itu sunnah Nabi SAW. Faqala li maka berkata kepadaku, Akim indi, berdirilah di sampingku, faj'allaka samhan. Jadilah engkau eh, toleran dalam arti besar jiwa gitu, mimali dari hati. Pola syubah pakutulam lima pola liruja Allah tiru itu. Ya karena aku memperoleh mimpi dari selama aku tidur. Jadi eh, kelihatannya haji dan pekerjaan umroh dia itu sudah dinyatakan diterima berdasarkan pemberitaan dari mimpi. Nah, siapakah itu yang memberitakan tidak disebutkan di sini. Apakah Allah melalui malaikatnya atau siapa? Tetapi tentu saja mimpi seperti ini menggembirakan bahwa haji dan umrohnya telah diterima. Kemudian di hadis berikutnya hadasan Abu Nuaim, hadasan Abu Syahab, lapor di tamatian maka aku tiba di Mekah untuk melakukan haji tamattu. Pada khono qoblat tarbiyah maka aku masuk sebelum hari tarbiyah. Hari tarbiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Biasalah saat ayamin 3 hari sebelum. Qolali nasun min ahli Makkah berkata orang-orang dari penduduk Mekah tasiru al hajatuka makkiyah. Jadilah sekarang hajimu itu mulai dari Mekah. Pada khol itu maka aku masuk ala atau kepada atas. Astabtihi aku meminta fatwa kepada Allah. Pola Handasani membacakan hadis kepadaku Jabir Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu semuanya dia itu Jabir bin Abdullah haji telah melakukan ibadah haji ma'an nabiyyi beserta Nabi SAW yang masa qalbuna mahu pokok bil haji pada saat beliau menggiring onta untuk dijadikan korban beliau melakukan ihram untuk haji mufrodan artinya haji ifrad. Faqala lahum berkata Nabi kepada para sahabat, ahillu min ihramikum. Silahkan kalian yang mau tahallul dengan ihram-ihram kalian setelah melakukan bitawafil baiti dengan tawaf di Baitullah wa baina Safa wal Marwah dan juga sa'i antara Safa dan Marwah. Wakosir potonglah rambut kalian sumaki muhalalan maka kalian sudah tahallul. Nah ini untuk yang mau haji tamattu. Silahkan tahallul. Hatta idakana yang mutarabiyah sehingga pada saat pada tanggal 8 Dzulhijjah Pak Ahlu maka sebagian sahabat atau para sahabat yang tadi itu melakukan ihram bil haji untuk melakukan ibadah haji. Ini haji tamattu. Waj'alu allati qaditum biha atan. Mereka menjadikan haji itu haji tamattu. Faqalu kaifa naj'aluha mut'atan wa qad sammayna al-hajj. Bagaimana kami menjadikan itu haji mut'ah pada kami menyatakan mau ifrad begini. Faqala if'alu ma amartukum. Pokoknya kalian lakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Fala falola anni sabtul hajja apa atur mislalladzi amartukum. Kalaulah aku tidak menggiring, tidak membawa binatang ternak untuk kurban, aku juga akan mengerjakan sebagaimana yang aku perintahkan kepada kalian. Artinya akan tahlul juga Nabi, tapi karena Nabi sudah membawa binatang ternak untuk dikorbankan haji itu, maka beliau melakukan ibadah hajinya haji ifrad. Walakin la yahillu minni haramun hatta yablughal haji. Tapi aku tidak melakukan tahallul dari ihramku sehingga sampai al-haji itu tempatnya itu di Mina nanti tempat untuk berkurban. Kemudian hadis terakhir Hadasan Qutaibah bin Sa'id hadasana Hajjaj bin Muhammad al-Afar bin Syu'bah Amar bin Murrah an Sa'id bin Musayyab qala ikhtalaf Aliyun
telah berbeda pendapat Sayyidina Ali wa Utsman dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa huma Utsman fil mut'ah. Mereka berdua berada di daerah Utsman dalam hal haji tamattu. Faqala maka berkata Ali Sayyidina Ali, "Matrudu illa an tanha." Apa yang engkau kehendaki kecuali engkau melarang an amrin dari pekerjaan Pak yang mengerjakannya siapa Nabi SAW. Kalau maru adalika aliyun ahalla bihima jami'an. Maka pada saat itu Sayyidina Ali melakukan hajinya haji kiron karena menggabungkan haji dan umroh sekaligus. Tetapi mau melakukan haji tamattu dilarang oleh Sayyidina Utsman. Kira begitu kata Sayyidina Utsman, jangan melakukan haji tamattu. Akhirnya Sayyidina Ali melakukan haji kiron. Jadi sekali lagi, tata cara melakukan ibadah haji itu tidak satu macam cara, tapi bisa tiga cara. Mana yang akan kita lakukan, silakan sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun sekali lagi umumnya jamaah kita dari usia hajinya haji tamat. Kelihatannya sampai di sini pesan bab haji